Kurang semangat takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Bersaudara selamanya, beberapa poin penting tadi sudah disampaikan, tetapi untuk lebih efektivitas waktu kami akan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya untuk bertanya kepada Tuan Guru. Silahkan bagian panitia ya untuk memberikan pertanyaan. Kita berikan dulu kepada Ikhwan. Silahkan yang mengangkat tangan sebelah kanan. Sebutkan nama, kemudian to the point langsung kepada pertanyaannya. Silakan. Tolong mic deh. Silakan sebelah kanan, sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja, Tuan Guru, nama saya Zainullah. Pertanyaan saya ada 2. Pertanyaan pertama ini, kebetulan saya imam salah satu masjid. Langsung saja. Kebetulan alhasil suatu waktu Isya ada saudara makmum ini langsung sebelum qomat langsung menegur, mohon maaf Pak Imam, dengan suara lantang. Mohon maaf Pak Imam, yang kita sebut itu selama saya dengar itu tidak ada dasarnya. Katanya sholatul jami' rahimakumullah itu tidak usah disebut lagi. Seakan-akan dia menyalahkan imam. Kemudian mungkin secara manusiawi saya tersinggung. Sebelum qamat ini terjadi perdebatan. Karena mungkin seakan-akan dia salahkan saya. Langsung saya jawab, antum belajar di mana? Kemudian dia bilang, saya belajar di YouTube kajian. Berapa tahun kajian? Saya langsung tidak langsung jawab pertanyaannya, langsung saya jawab atau balas dengan pertanyaan. Kemudian dia jawab, saya kajian beberapa tahun, kurang lebih 3 tahun. Kemudian jawab, saya lagi kembali bertanya, di mana dasarnya sehingga selama ini antum dengar saya salah. Sholatul jami' yang sering saya sebut sebelum sholat, sebelumnya itu saya sebut sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Kemudian saya lanjut sholatul jami' rahimakumullah. Yang dia tegur itu sholatul jami'. Jadi pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apakah saya salah waktu saya bilang dengan suara lantang juga, karena dia seakan-akan dia mau mencela. Karena kebetulan hari ini materi kita atau pembahasan kita bersaudara selamanya. Mungkin ada wejangan-wejangan tersendiri untuk saya atau untuk semua, khususnya yang hadir pada hari ini. Bagaimana antisipasi selanjutnya tak kala ada orang-orang yang mungkin yang tidak sepaham dengan imam, kemudian dia langsung menegur seakan-akan itu salah. Ya mungkin ini pertanyaan pertama, mudah-mudahan bisa diberi jawaban insyaallah. Kemudian yang kedua, mungkin bisa sebentar ada sesi foto, karena istri saya senang sekali dengan kajian-kajian Ustadz di YouTube. Saya bisa foto berdua dengan Ustadz, saya sampaikan inilah saya sudah dengar kajiannya Ustadz secara langsung. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, jadi Ustadz, untuk informasi, alhamdulillah dari porsi 100 tamu undangan yang kami undang, kami memberikan porsi kepada muazin, kemudian imam masjid untuk bisa ikut hadir di kajian ini. Salah satunya Ustadz Zainullah, Masya Allah ya. Silakan Ustadz untuk dijawab langsung pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, guru kita semua, ketika selesai sholat qobliyah, maka Nabi belum keluar dari kamarnya. Nabi itu sholat qobliyahnya di kamar.
jarak dari dinding kamar Nabi ke tempat mimbar mihrab mimbar Nabi 22 meter. Datanglah Bilal mengetuk pintu kamar Nabi mau nanya, sudah boleh iqamat atau belum? Maka kata Nabi, arihna ya Bilal, buatlah kami tenang wahai Bilal, maksudnya segera qomat, aqimis shalah. Maka Bilal pun qomat. Begitu juga ketika khutbah Jumat, setelah khutbah aqimis shalah, maksudnya kumandangkan iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Barulah ditegakkan salat. Bagaimana kalau salatnya tidak ada qomatnya? Salat khusuf gerhana bulan, matahari khusuf, salat istisqa, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat yang tidak ada qomatnya, maka imam mengatakan as-salatul jami'ah, salat berjamaah, rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Nah, sudah jelas yang ada iqamatnya pakai iqamat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Yang tak ada iqamatnya as-salatul jami'ah. Bagaimana kalau sudah iqamat? Sudah iqamat, kalau imam tegak dan mengatakan as-salatul jami'ah rahimakumullah, salat berjamaah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, apa hukum ucapan imam mengatakan itu? Mubah, boleh, tidak apa-apa. Bahkan imam sekarang bukan cuma itu, banyak sekali kata-kata yang dia ucapkan. Matikan handphone, simpan batu cincin. Ada satu kota saya ceramah, imamnya gitu. Matikan handphone, simpan batu cincin. Lalu setelah itu saya tanya, Pak Imam kok bilang gitu? Karena banyak makmum yang gak khusyuk waktu tasahud gara-gara ngelihat batu. Ada macam-macam imam. Jadi ketika imam, kenapa imam mengatakan itu padahal makmum sudah tahu? Sama seperti sawus sufuf, luruskan shaf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Makmum dari kecil sudah tahu itu. Dan belum pernah saya dengar ada imam ketika mau sholat dia katakan, makmum, aku tidak perlu kasih tahu kalian, kalian dari kecil sudah tahu kan? Watawasau bil haq, memberikan pesan tentang kebenaran, luruskan shaf, marilah sholat berjamaah. Adapun orang yang melarang, mereka selalu meminta dalil khusus. Sama dengan ketika khatib mengangkat tangan waktu Jumat. Dalilnya umum. Waktu Nabi sedang khutbah, datanglah seorang laki-laki di pintu masjid berkata, halakatil amwal, kebun kami kering sudah hancur, sapi, kambing, onta kami mati karena tidak turun hujan, mintakanlah hujan ya Rasulullah. Nabi ngangkat tangan. Orang yang melarang tidak boleh angkat tangan waktu khutbah, dia minta dalil khusus. Pengambilan hukum dalam Islam bukan cuman Quran dan hadis. Orang yang berkata, mari kita kembali ke Quran dan hadis, dia tidak belajar usul fiqih. Pengambilan hukum dalam Islam 10, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, 10 dasar pengambilan usul fikih, 12 SKS, 16 tatap muka, 2 SKS, potong pertemuan pertama, potong pertemuan mid semester, potong pertemuan UAS akhir semester, tinggal 13. Dulu orang bertemu 13 sama dosen, sekarang hilang karena online. Jadi ilmu semakin hilang. Jangan kita mudah menyalahkan,
hanya membaca satu versi. Itu yang ingin saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Baik, selanjutnya dari sebelah kiri, ada yang mau bertanya? Silakan. Mike, tolong panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Sugiyardi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Guru, bagaimana sih cara kita menyikapi suatu kondisi apabila kita berada di antara pilihan yang sulit. Contohnya, saya berteman dengan dua orang, si A dan si B, di mana si A dan si B ini muncul rasa tidak suka satu sama lain. Sementara saya berada di tengah-tengah mereka, saya teman si A dan saya teman si B. Pada saat saya bertemu si A menceritakan keluh kesahnya tentang si B. Pada saat saya bertemu si B menceritakan keluh kesahnya tentang si A. Nah, ada rasa canggung dan tidak enak pada saat mereka sudah bercerita satu sama lain kepada saya. Ketika saya ingin bersama si A, saya tidak enak dengan si B. Terus ketika saya ingin bersama si B, saya tidak enak dengan si A. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Tuan Guru, untuk menyatukan mereka supaya mereka juga bisa bersaudara selamanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili curhat ibu-ibu. Silakan, Ustaz. Ra'sul dzunub al-kadzib. Induk dari segala dosa adalah bohong. Tapi boleh bohong dalam 3 kasus. Bohong dalam tanda kutip, bukan bohong makna hati. Pertama, waktu perang. Andai Belanda datang lagi perang dan saya masuk ke rumah bapak, masuk ke rumah ibu, datang Belanda menodongkan senjata. Ada Abdul Somad di dalam rumah ini. Kira-kira bapak ibu jujur nggak? Maka wajib bohong. Ada Abdul Somad dalam rumah ini. Di dalam rumah ini tidak ada Abdul Somad. Di dalam ruangan ini tak ada Abdul Somad. Maksud dia ada di dapur. Di balik kompor gas ada Abdul Somad. Yang kedua, orang, tapi ini tolong jangan salah paham. Yang kedua ini takut saya diselewengkan. Orang suami istri. Pulanglah bapak dari Yogyakarta bawa batik. Dia senang sekali memberikan hadiah ini ke ibu. Pak, Bu, ini ada batik dari Jogja. Ibu waktu itu melihat, Masya Allah Pak, belum pernah seumur-umur saya melihat batik seperti ini. Padahal dalam hatinya banyak sekali di Kendari seperti itu. Untuk menyenangkan hati Pak. Begitu juga kalau ibu masak, bapak ditanya, gimana Pak masakannya? Padahal garamnya berapa sendok kau buat. Dalam hal itu boleh, bukan bohong. Karena kalau bohong nanti saya khawatir, betul papa punya simpanan? Gak ada mah, padahal bukan itu maksudnya. Karena sekarang banyak jamaah yang bisa menafsirkan pengajian ustadz sendiri. Yang ketiga adalah, ini yang terkait dengan pertanyaan ibu, mendamaikan dua orang. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Damaikanlah antara dua saudaramu yang bertikai berkonflik. Tadi aku lihat update status si Anu, dia datang bertamu ke rumah ente. Ada dia menjelek-jelekkan aku? Gak ada. Satu kali pun gak ada dia menjelekkan kamu. Padahal 10 kali. Apa aja yang diceritakannya tadi? Diceritakannya katanya mobil kau bagus, rumah kau besar. Sampai itu aja. Padahal ada ujungnya tadi. Rumahnya besar, jangan-jangan hasil korupsi. Mobilnya bagus, jangan-jangan pakai tuyul. Maka saat itu bukan sedang berbohong, tapi sedang mendamaikan dua orang yang berkelahi.
Kalau dengan pertemanan itu makin dekat pada Allah, teruskanlah. Kalau dengan persahabatan itu makin rajin berzikir, berselawat, lanjutkanlah. Kalau dengan pertemanan itu hanya merusak kita, jangan putuskan, tapi menjaga frekuensi. Tak boleh putus. Say hello, apa kabar? Mengajak. Ikan kalau dia masih hidup, dia tidak akan pernah asin, walaupun tinggal di laut yang asin. Tak perlu saya ajari orang Kendari tentang ikan asin. Tapi kalau dia mati, maka 2-3 tetes garam cukup mengasinkan. Kalau kita hidup iman, berapa banyak orang mempengaruhi kita, kita tidak akan terpengaruh. Tapi kalau kita lemah iman, kita akan menjadi ikan asin. Jangan putus, tak boleh putus hubungan. Say hello, apa kabar? Tapi jangan sampai kita rusak gara-gara itu. Ingat, kalau mati menghadap Allah, Mungkar Nakir bertanya, kawan-kawan ini nggak ada satupun yang mau ikut menolong menjawab. Berapa komunitas grup WhatsApp, berapa kawan di Instagram, mau mereka sip-sipan menolong kita? Nggak mau. Yang menolong itu hanya kawan yang mendoakan dari atas, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Begitu prinsip bersahabat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi. Curhat lagi nih Ustaz. Saya sudah menikah 4 tahun Ustaz, namun saya belum merasa bahagia dalam pernikahan saya. Lantaran perilaku istri saya yang kurang memahami karakter saya. Saya ini sangat disiplin dalam hal-hal yang kecil. Kalau taruh barang itu harus pada tempatnya, tidak diletakkan sembarangan. Saya sudah sering menasehati hingga sampai pertengkaran rumah tangga dari hal-hal yang kecil. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara menasehati istri saya biar dia mengerti saya? Jazakillah khair dari penggemar berat Ustadz Abdul Somad. Monggo silahkan. Daftarkan dia ke Al-Khansa. Kan? Nanti di Al-Khansa dia akan dididik kajian akidah supaya akidahnya benar. Dia akan dididik fikih supaya dia tahu mana halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad, wajib. Kemudian dia akan dididik akhlak, akhlak pada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada saudara, termasuk akhlak kepada suaminya tadi. Jadi bapak yang merasa sungkan menasehati langsung, komunikasi buntu, ya bapak kasihlah masukan itu ke ustadz, ustazah, nanti ustadz yang menyampaikan. Mungkin jalurnya jalur mutar, tapi pesannya sampaikan. Ustazah nanti mau ngasih materi ke Al-Khansa ya, tolong sampaikan ceramahnya tentang buatkan kopi pagi gulanya 3 sendok. Nanti ibu itu nyampaikan, kalau sayang sama suami, buatkan kopi pagi. Jangan mentang-mentang kamu minum teh, dia nggak kamu buatkan. Nanti ibu, loh kok ustazah ini tahu ya? Ustazah, ada suami saya ngirim-ngirim pesan. Nggak ada kata ustazah. Maksud ustazah tuh nggak ada 1 WA, berpuluh WA dari laki kau. Menyampaikan. Kalau ibunya ngaji, pesan sampai insya Allah. Tapi kalau nggak ngaji susah. Maka bapak-bapak yang tidak mengizinkan istrinya ikut pengajian, siap-siaplah neraka jahanam menanti bapak. Tapi kalau bapak izinkan, Papa izin mau pengajian Al-Khansa, pergilah. Abang nggak ikut, abang mau main gaple sebentar. Bapak punya tanggung jawab mendidik pak. Tapi kalau bapak tak sanggup, maka tempatkan dia ke majelis yang pendidikan. Ngaji-ngaji umum perlu sebulan sekali, setahun sekali, 6 bulan sekali. Tapi kajian berkurikulum mesti 3. Akidah, fikih, akhlak. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah luar biasa. Silakan sebelah kiri, tadi belum ada perwakilan. Tidak ada dari sebelah kiri. Baik, silakan Ibu dengan hijab coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmawati. Begini Pak Ustadz, saya to the point aja dengan pertanyaan saya. Bagaimana kita menjalin silaturahmi persaudaraan kita dengan
seseorang yang tidak berpuasa, tidak sholat, dan kalaupun itu dilarang, apa ada hadisnya? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang bersedekah, setelah sampai beberapa waktu baru sadar sedekahnya yang pertama pada orang kaya, tapi pelit. Sedekahnya yang kedua kepada pezina. Sedekahnya yang ketiga baru tepat sasaran pada fakir miskin. Lalu untuk yang dua tadi untuk apa? Ternyata dia dapat, apa kata Rasul SAW? Sedekahmu pada orang kaya, mudah-mudahan dengan itu terbuka pintu hatinya. Sedekahmu pada pezina, mudah-mudahan dengan itu dia bertaubat nasuha. Tidak ada amal soleh yang kosong dan hampa. Apalagi silaturahim. Ada yang lebih tinggi daripada silaturahim. Apa itu? Sedekah. Kalau sedekah aja boleh, apalagi silaturahim. Tapi teori silaturahim mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau kira-kira kita bisa mempengaruhi, teruskan. Tapi kalau tidak bisa mempengaruhi, jangan sampai kita dipengaruhi. Tapi putus sama sekali tak boleh. Say hello, assalamualaikum, apa kabar, selamat puasa, selamat hari raya, selamat Idul Fitri, barakallahu fi umrik. Jaga jarak. Kalau sanggup, dekati terus. Berapa banyak orang tidak tersentuh dengan dakwah kita, bukan karena cara penyampaian, tapi akhlak tak baik. Ada seorang imam, namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Rumahnya kebetulan lantai atas dengan lantai bawah. Imam Hasan Al-Basri tinggal di bawah, rumah berbukit, pebukitan. Tetangganya di atas. Imam Hasan Al-Basri sakit. Tetangganya turun ke bawah. Non muslim, tidak seagama. Imam Hasan Basri mana? Sakit. Di mana dia? Di kamar. Kalau mau ketemu ke kamar, nggak bisa di ruang tamu karena dia terbaring. Masuk tamunya ke kamar, sakit Hasan Basri. Ya, sudah lama sakit, berhari-hari. Itu di pojok kamarmu itu apa? Di pojok kamar ada ember, nampung air dari atas. Itu kalau nggak salah itu air menetes itu dari WC saya. Sudah berapa lama kamu nampung air ini? Ishrun sana, 20 tahun. Kata tamunya, agama apa yang mengajarkanmu bisa berlembut seperti ini Hasan Basri? Saksikanlah Hasan Basri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kisah ini ada dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah, Gharaib wa Ajaib. Semua ada saatnya, beberapa keunikan kehidupan dalam perjalanan hidup manusia. Ditulis oleh ditulis oleh Syekh Abu Mahmud Al-Misri. Berapa banyak orang tidak tertarik mau ikut pengajian, mau ikut masuk Islam karena perilaku kita. Jangankan air menetes 20 tahun, salah parkir 2 menit keluar kebun binatang dulu gitu. Anwar, tak bisa kau geser mobil ini di depan. Gimana orang mau tertarik masuk Islam? Datanglah seorang perempuan hadir pengajian Buya Hamka. Kukunya panjang, kuteknya tebal, lipstiknya tebal, rambut macam habis disambar petir. Buya Hamka nggak ngaruh sedikit pun. Buya Hamka tetap ceramah seperti biasa. Selesai itu baru dia datang ke Buya Hamka. Buya, saya senang pengajian Buya, tapi saya belum bisa pakai ini. Apa kata Buya Hamka? Pendek saja kalimat Buya Hamka. Nanti kalau imanmu tebal, kutekmu menipis. Sedikit tapi menyentuh daripada banyak tak mengena sama sekali. Imanmu tebal, kutekmu menipis. Berarti sekarang kutekmu tebal, imanmu tipis. Tapi yang bisa ngomong gitu Buya Hamka, ibu jangan. Besok ketemu tetangga, kalau imanmu tebal, lipstikmu tipis. Dijawabnya terserah aku, duit aku, bibir aku. Kenapa kau yang repot? Gitu. Ud'u ila sabili rabbik,
ajaklah orang ke jalan Allah. Saya tidak mengajak orang ke jalan Allah, karena saya ceramah di depan komunitas yang memang sudah baik. Ini kan sudah di jalan Allah semua. Tapi ibu yang bertetangga, satu kantor, satu komplek, dengan orang belum pakai hijab, lalu setelah itu dia pelan-pelan pakai hijab, hijrah, masuk komunitas. Sesungguhnya yang berdakwah itu ibu atau Abdul Somad? Ibu segan menjawab, saya paham itu. Sebetulnya yang berdakwah adalah bapak dan ibu. Setelah mereka berdakwah, setelah semuanya berdakwah ke jalan Allah, ngumpul, barulah datang Abdul Somad ceramah. Tapi orang menyangka itu dapat hidayah karena Abdul Somad. Bukan. Mereka dapat hidayah karena bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan kita mendapat balasan yang sama di hadapan Allah. Wallahu a'lam.